Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan, dzit tawli wal fadli wal ihsan, alladzi hadana lil iman wa faddala dinana ala sairil adyan wa manna alaina bi irsalihi ilaina khaira khalqihi li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah Ta'ala man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji beserta syukur atas karunia Allah yang telah berikan kesehatan, kesempatan, utamanya keistiqomahan dan taufik hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di dalam satu majlis yang mulia, yakni majlis ilmu, yang sebagaimana kata Nabi SAW, majlis ilmu itu sebagaimana taman-taman surga. Oleh karenanya bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah mampukan kita, gerakkan hati kita untuk bisa berangkat fi baitim min buyutillah, di masjid atau di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Shalawat salam kita haturkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok uswah dan qudwah yang kita cintai, yang kita harapkan yakni syafaatnya fi yaumil qiyamah kelak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada tema membahas kitab Fikih Tarbiyatul Abna, yakni bagian 2, seperti biasa saya ingin menyampaikan sedikit faedah hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dengan hadis ini atau doa ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memohon kepada Allah. Beliau memohon, di antaranya adalah meminta petunjuk atau memohon petunjuk kepada Allah di dalam ilmu dan amal. Yang kedua, Nabi memohon kepada Allah agar selalu diberikan sifat yakni afaf, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Nabi selalu minta sifat gina. Sifat gina niki sifat hati yang selalu merasa cukup. Kalau dalam bahasa lainnya, hati yang qanaah, hati sing nerimo, legowo. Jadi 3 hal yang diminta oleh Nabi. Pertama, minta
petunjuk, hidayah di dalam masalah ilmu dan amal. Yang kedua, minta sifat afaf, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, minta hati yang ghina, hati sing sugih, Pak. Sugih dalam konteks ini selalu merasa cukup setiap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ini 3 perkara ini kunci kebahagiaan sebenarnya. Pertama, minta ilmu. Ilmu itu sifatnya umum. Segala macam pengetahuan yang namanya ilmu, Pak. Kalau dia saintifik, ilmiah, ada dasar ya keilmiahannya, ada dasar keilmiahannya ya disebut ilmu. Termasuk juga ilmu Islam. Ada juga ya orang yang berilmu sudah bagus ilmunya dan sebagainya, tetapi malah kebelinger, tidak bisa mengamalkan ilmunya. Padahal ilmunya sudah bagus, tapi pengamalan ilmunya itu hanya sekian persen saja. Nah, ini kita memohon kepada Allah, pertama diberikan ilmu yang as-sahihah, ilmu sing bener, ilmu yang baik dari sisi ilmu itu sendiri. Terus kedua, kita minta kepada Allah tentang pengamalan ilmu yang baik tersebut. Jadi kalau kita, ada orang juga tipe yang kedua, semangat beramal tapi ternyata ilmunya tidak ada landasannya. Ilmune mboten enten referensinya. Amalnya enggak ada referensinya. Tapi dia merasa, oh ini baik, ini benar. Modal semangat beramal. Nah, makanya minta kepada Allah sebagaimana Nabi minta, ya Allah, berikan kami petunjuk di dalam masalah ilmu, agar ilmunya ilmu sing bener, ilmu sing barokah, dan yang kedua adalah di dalam masalah amalan ilmu tersebut, artinya pengamalan atau aplikasi dari ilmu tersebut. Nah, ini hadis sering kita dengar, atau bahkan mungkin di antara panjenengan ada yang menghafal hadis ini. Coba, Allahumma inni, sami-sami, as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Hafal mboten nggih? Hafal nggih? Dereng? Ini sering kita dengarkan, cuman kadang-kadang antara hafal dan tidak gitu ya. Antara hafal dan tidak. Sekali lagi coba. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ini dibaca setiap saat. Ini doa minta petunjuk. Ini doa minta hidayah Allah di dalam masalah ilmu dan amal, masalah hati yang bersih, dan di dalam masalah sifat ghina, sugih, kaya hati, ngeten. Nah, ini insyaallah kita akan terhindar dari ilmu atau perkara-perkara yang sifatnya satu muharramat, yang haram. Napa sing wasyubahat, syubhat. Ini akan terhindar dari sifat-sifat seperti. Makanya Nabi menyeru kepada kita, alaika bil wara, katanya. Punyalah sifat hati-hati. Hati-hati dari apa? Anil muharramat wasyubahat. Dari hal sing jelas-jelas haram atau yang sifatnya syubhat. Fa innal wara, karena sifat hati-hati ini begitu penting. Kenapa? Malakuddin. Sifat hati-hati itu sebagai landasan nopo pondasi agama kita. Jelas mboten? Jelas. Hafal mboten iki? Dereng.
Hafal ini, anggap saja hafal ya. Insyaallah ya. Karena ini doa yang sangat-sangat pendek. Nah, saya harapkan panjenengan nanti mengamalkan doa ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan doa ini. Jadi Nabi ini sekelas Nabi saja minta petunjuk, Pak. Minta hidayah dari Allah, petunjuk dalam masalah ilmu dan amal. Petunjuk agar hatinya selalu afaf, takut mendekati yang haram. Minta petunjuk agar hatinya selalu gina, sugih, ya, rasanya kaya, walaupun nggak kaya ya Pak. Walaupun nggak sugih secara materi, tapi kaya dalam konteks ini adalah hatinya. Makanya kalau yang namanya sugih itu kan relatif, Pak. Kita lihat ada orang yang pagi ini makan mendoan, nggak boleh kita remehkan. Sorenya, siangnya makan mendoan maning, sore ini mendoan maning, Pak. Tapi dia enjoy aja, senang aja, sehat walafiat, ngeten? Nah, ini orang kaya sebenarnya, cuman yang menganggap orang ini tidak kaya, dia mengukur dirinya dia mengukur bajunya sendiri kepada orang lain. Ada orang yang ya memang kesenangannya makanan pakai itu, Pak. Bukan karena dia nggak mampu beli yang lebih gitu, tapi karena memang mungkin kebiasaannya begitu. Mungkin juga hatinya yang selalu masya Allah luar biasa ya, legowo, ikhlas, qanaah, menerima setiap apa yang Allah berikan dan sebagainya. Wallahu alam bishawab. Oke. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan awal kitab Tarbiyatul Abna, kita membahas waktu itu tentang pendidikan anak-anak kita. Maka faktor yang pertama yang dibahas adalah faktor orang tuanya. Ini sudah ya. Faktor utama itu adalah orang tua. Karena aktor atau pendidik yang paling dekat dengan anaknya itu adalah orang tua. Yang paling menjadi contoh adalah orang tua. Makanya orang tua itu pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan wajib hukumnya berikhtiar dengan satu, berdoa kepada Allah, yakni mendoakan dirinya agar sehat secara mental, sehat secara fisik, terus mendoakan anak-anaknya atau zuriyah-zuriyahnya. Jadi kita disuruh untuk mendoakan anak-anak kita sebagaimana para nabi terdahulu mendoakan anak-anaknya. Ya. Para anbiya terdahulu ya memohon kepada Allah, baik ada yang meminta anak, yakni anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Ini doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan kepadaku seorang anak yang saleh. Ini Nabi Ibrahim. Nabi Zakaria juga berdoa, ya Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, yang soleh. Maksudnya nggih, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa kami. Ini dalam surah Ali Imran ayat 38. Artinya para nabi mendoakan atau yang belum punya keturunan dan memohon kepada Allah agar mendapat kelak keturunan yang soleh dan soleha. Doanya orang soleh, doanya ibadur rahman. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami, yaitu istri-istri atau pasangan-pasangan dan keturunan-keturunan ya yang menyenangkan hati kami. Qurrata a'yun, apabila dipandang menyejukkan mata, apabila didengar menyejukkan hati. Nah, ini definisi daripada qurrata a'yun. Nggih? Nah, ini semua berharap seperti itu, sehingga doa itu adalah
instrumen paling penting. Ya, ini makanya dia ditaruh di pertama, di awal, agar kita jangan lupa mendoakan baik pasangan kita ataupun anak-anak kita ataupun yang belum mendapatkan momongan, dia memohon kepada Allah dengan berdoa agar mendapatkan kelak keturunan yang soleh dan soleha. Terus yang kedua kemarin, orang tua harus introspeksi diri, memperbaiki dirinya kalau ingin mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Jadi ekspektasinya, harapannya harus sesuai dengan faktanya atau realitasnya. Jangan sampai harapannya tinggi tetapi berbalik dengan fakta yang terjadi hari ini. Artinya orang tua harus mencontohkan terlebih dahulu. Nah, ayo ke masjid, bapaknya memang rajin dan lebih dulu ke masjid. Nah, ini menjadi contoh bagi anak-anak kita. Tidak hanya yang terdengar fatwanya, yang terdengar hanya omongan-omongan saja, tetapi juga langsung menjalankan dengan pengamalan yang baik. Yang ketiga, waktu itu kita kuatkan bai'ah, yakni lingkungan pendidikan agama di tengah-tengah lingkungan keluarga, baik keluarga nopo masyarakat kita. Di Masjid Al-Hikmah lingkungannya sudah baik, sudah bagus. Ini dipertahankan, ya. Kenapa? Karena lingkungan itu mahal harganya. Orang beli rumah itu bukan karena lihat rumahnya apik, mboten, karena lingkungannya apik. Biasanya nek lingkungan apik ke harga rumahnya mahal, Pak. Larang. Ngeten nggih? Iya, karena kita tuh beli lingkungan. Yang kita lihat prospek ke depan, harus visioner. Jangan melihat rumahnya bagus secara fisik, tapi lingkungannya kiri kanan orang mabok, depan belakang gak ada yang ke masjid. Ya, adanya orang-orang yang mohon maaf toksik, mengganggu dan sebagainya. Nah, ini akan sangat buruk dan berdampak bagi pendidikan keluarga kita. Dampaknya apa? Dampak buruk. Iya. Makanya kan kalau kita bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi, yo minimal walaupun nggak dapat parfumnya, ya baunya yo nyiprat dikit gitu, gitu. Tapi kalau kita bergaul dengan orang pandai besi katanya, ya dalam kaedah atau di dalam silogisme perumpamaan itu, walaupun mungkin kita nggak ikut, tetapi minimal apak-apaknya dapat lah gitu ya, kayak gitu. Nah ini makanya pendidikan agama, bai'ah lingkungan ini sangat penting. Itu menjadi kunci bagi kita semua. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya akan melanjutkan, ya. Sekarang kepada objek anak. Kalau tadi kan orang tuanya, lingkungannya, lah sekarang anak itu sendiri. Anak ini makhluk yang unik, Pak, Bu. Banyak para pakar di dalam kitab Tarbiyatul Aulad itu mengatakan, ya, anak ini anugerah dari Allah yang unik. Kalau kita tidak memahami secara baik dan benar, kita bisa salah langkah di dalam memberikan tarbiyah nopo pendidikan kepada mereka. Oke? Kadang-kadang kita orang dewasa mendidik anak dengan baju kita, dengan ukuran kita. Padahal anak kalau dia di umur atau fase 0 sampai 5 tahun, fasenya main, fasenya ngambek, fasenya rewel. Nah, kalau kita yang umur sudah dewasa bahkan sudah tua, kepinginnya tenang, kepinginnya cepat selesai kalau ada masalah, kepinginnya malah nggak ada masalah, kan gitu nggih? Ketika ngomong cucu, atau ketika ngomong putra putrinya yang umur antara fase 0 sampai 5 atau 7 tahun, maka akan berbalik dengan sifat-sifat kita. Berbalik 100 derajat.
Makanya di antara tadi ya atau bulan lalu yang saya sampaikan, orang tua itu mesti punya bekal kesabaran yang cukup banyak untuk bisa mendidik anak-anaknya. Karena memang karakter yang unik, yang jauh 100% berbeda dengan sifat kita sebagai orang tua. Kita kepinginnya tenang, kepinginnya kalau ada apa-apa ya cepat selesai. Kalau mereka enggak, kitak-kitik terus gitu ya. Di fase 0 sampai 5-7 tahun itu. Ini harus banyak-banyak sabar. Makanya pendidikan ini merupakan salah satu pilar untuk membuat peradaban Islam. Dimulai dari pendidikan. Makanya dulu ada namanya katatib yang sekarang kutab itu loh. Kutab dulu adanya kutab kayak tepeki untuk mendidik anak-anak. Ya, kalau dulu nggak ada sekolah formal kayak sekarang, nggak ada. Makanya dalam Islam itu sing wajib itu memberikan pendidikan, bukan menyekolahkan sebenarnya, Pak. Jadi beda ya. Kalau sekolah ini kan problem berbeda, ini masalah yang berbeda. Ini harus dipisahkan. Tapi pendidikan itu hukumnya wajib mulai dari mana? Dari rumah, bukan dari sekolah. Nah sekarang banyak orang yang berpendapat, saya kalau sudah menyekolahkan anak, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, gugur kewajibannya. Jadi dia di rumah nggak mau lagi mendidik, memberikan pendidikan dan sebagainya. Karena dia merasa sudah menyekolahkan. Salah, Pak. Ini kesalahan umum di masyarakat kita. Dianggapnya kalau sudah anak sekolah berarti sudah memberikan pendidikan. Padahal pendidikan yang dimaksud di sini kalau kita baca kitab-kitab ya, Tarbiyatul Aulad itu, pendidikan dimulai dari keluarga. Itu yang wajib. Ini kalau di luar hukum negara ya. Kalau toh misalnya anak itu kita tidak sekolahkan pun tidak dosa. Tapi dia berikan pendidikan, dia kenalkan agama, dia kenalkan syariat ini. Kan gitu, ya? Dia kenalkan di rumah, misal. Tapi kan sekarang kalau anak tidak sekolah ya wagu. Nah itu, karena ada hukum, ada kebiasaan. Apalagi ini diwajibkan oleh negara. Nah, kita harus patuh. Kita harus patuh. Nanti jangan, kan pendidikan hanya di rumah, besok nggak disekolahkan anaknya. Lah repot lagi nih. Ya. Artinya agar kita tahu dulu rootnya, akarnya, dasarnya. Kewajiban ini ternyata apa? Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu, anfusakum. Diri kita dulu, Pak. Wa ahlikum, keluarga kita. Nara. Apa makna menyelamatkan? Memberikan pendidikan yang baik mengenai syariat Allah agar mereka selamat fid darain, di dunia dan di hari kiamat. Loh kalau tanpa ilmu ya mereka tidak mengerti tentang syariat ini. Nah ini kewajiban kita sebagai orang tua. Ustadz, saya tidak fasih ngajinya, saya tidak bagus agamanya. Masukkanlah dia ngaji di TPQ. Ya. Bisa sekarang banyak sekali cara-cara kalau orang tua tidak bisa mengajarkan ngaji, baca Quran dan sebagainya, dia bisa masuk kelas tahsin, masuk kelas baca tulis BTA, baca tulis Al-Qur'an, di TPQ masjid, di katatib itu sekarang sudah banyak. Ya, atau bahkan sekarang di sekolah-sekolah Islam sudah banyak. Nah, ini. Jadi ini adalah inti peradaban kita. Ya. Maju tidaknya suatu tempat, baik itu dalam komponen terbesar bangsa, negara kita ini dinilai dari sistem pendidikannya, pendidikan yang diterapkan. Jadi kalau Islam itu memang dari akar rumpun. Gak bisa dia udah sekian baru dia dikasih ilmu agama, enggak. Memang harus, bahkan dari dia belum terlahir anak itu, orang tuanya sudah memberikan pendidikan. Orang tuanya sudah memberikan pendidikan dengan cara apa? Orang tuanya menjadi orang yang soleh dan solehah. Ini sebagai pendidikan bagi calon
bayi atau calon anaknya. Bahkan Syekh Ulwan mengatakan dari awal, dari masa ketika dia akan memilih istri. Memilih istri ini juga dengan cara yang baik, harus kriterianya yang paling bagus agamanya. Ini salah satu untuk nanti bisa memberikan pendidikan yang baik kepada calon anaknya. Jadi dari akar rumpun, nggak bisa dari tengah, tapi dari akarnya. Nah ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam anak itu, ya, di dalam pendidikan anak tersebut ada fase. Pertama, fase 2 tahun mengawali umurnya. 0 lah, kita ambil dari 0 sampai 5 tahun. Tapi ini fase 0, 1, 2, 3 tahun. Ya, para ulama mengatakan hendaknya seorang anak itu awal tumbuh kembangnya itu disematkan tentang masalah-masalah akidah yang basic. Nah, ini pendidikannya, Pak. Diajarkan tentang mengucapkan alhamdulillah misalnya. Ini kalimat-kalimat yang pertama diucapkan, yang diajarkan, bersyukur kepada Allah. Dicontohkan, ya, anak-anak kita yang PAUD, makanya kalau di PAUD itu belum cocok dia diajarkan berhitung. Anak-anak PAUD itu belum cocok diajarkan membaca sebenarnya. Tapi yang paling penting diajarkan tentang mengenal Allah. Dia harus kenal Allah. Iya. Mengenalkan Allah kepadanya dengan cara apa? Ya, dengan cara pengajaran yang baik. Ini gunung diciptakan oleh Allah. Cerita-cerita ringan seperti itu. Dibawa ke jalan-jalan ke Batu Raden. Ada pohon besar. Pohon ini ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Anak-anak itu ketika diajarkan begitu, doktrin-doktrin akidah, maka insya Allah ini akan menjadi tumbuh kembang yang baik nanti. Dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala biiznillah, dengan izin Allah. Makanya pada fase-fase ini ya dicekoki, diajarkan tentang prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip tentang ketuhanan, ya. Nah, ini yang paling penting sampai dia umur 6 sampai 7 tahun itu. Pembiasaan-pembiasaan seperti misalnya kalau makan Bismillah. Ucapkan apa? Bismillah minimal niku. Bismillah. Ya. Tasmiyah niki bismillah saja. Kalau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Beda ya. Jadi kalau mau makan tuh bismillah. Itu dalam hadis Nabi SAW. Tapi kalau al-basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau yang sebelum makan itu ya tadi samillah kata Nabi, ucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jelas betul? Jelas. Nah, ini hal-hal yang perlu diajarkan. Dan pada fase 0, 1, 2, 3 tahun ini lebih banyak pendidikan yang dipraktekkan. Pendidikan sifatnya dipraktekkan. Jadi tidak dengan teori. Makanya ketika anak-anak PAUD itu diajak ke sawah gitu kan, senang banget. Ini sawah siapa yang menciptakan? Allah katanya. Nah, begitu cara mengajarkannya. Jadi bukan di kelas yang dia dicekoki hafalkan hadis ini, nggak bisa karena belum fasenya, belum masanya. Ini pendidikan anak, ini penting, ya. Nah, dari akar rumpun ini insya Allah nanti ketika dia sudah fase kedua itu menjadi kuat, Pak. Mau dikasih pelajaran membaca, matematika, berhitung dan sebagainya, oke, nggak masalah. Tapi dia sudah punya basic, dasar di luar alam bawah sadarnya bahwa Allahu Rabbi, Allah Tuhanku yang menciptakan semuanya ini adalah Allah. Kayak gitu-gitu loh. Nah, ini penting. Ini kata para ulama. Jadi penting kiranya untuk membiasakan mereka, ya. Yang artinya adalah di masa seorang anak telah disapih, itu kan biasanya setelah anak berusia 2 tahun, ya, dan sebagainya. Plus
juga kebiasaan-kebiasaan baik bapak ataupun ibunya punya kebiasaan yang baik. Misal, ibu yang sedang punya anak kecil, sedang menyusui anaknya, dia sambil membaca Quran. Ini kan kebiasaan-kebiasaan yang mengajarkan kepada anak kita, ya. Atau sambil dia membaca sholawat Nabi misalnya, atau sambil dia berzikir dengan zikir-zikir yang lain, istighfar gitu ya. Ya, namanya ya ibu-ibu melahirkan itu kan ada istilahnya baby blues ya. Namanya baby blues itu kadang-kadang dia marah-marah sendiri, dia ini sendiri. Nah, ini agar terhindar dari penyakit-penyakit psikologi yang seperti ini, maka dia harus banyak-banyak berzikir. Jadi bukan marah. Usahakan kalau seorang ibu atau seorang bapak, nah ini harus kompak ya, memberikan pendidikan yang baik ya, banyak zikir, banyak membaca Al-Qur'an, atau bahkan kalau bisa anak tersebut sambil digendong ya, sambil ditalkin Al-Qur'an, sambil diperdengarkan Al-Qur'an sebagaimana Abdullah itu ketika usianya masih PAUD ya, masih TK lah mungkin, itu selalu diperdengarkan Al-Qur'an oleh Imam Ahmad. Abdullah ini putra dari Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi beliau bercerita, laqanani katanya Imam Ahmad bin Hanbal ya, telah mentalkin, telah diperdengarkan kepadaku Al-Qur'an oleh Imam Ahmad ya, oleh bapakku Imam Ahmad, sambil digendong, sambil diperdengarkan Al-Qur'an. Kapan selesainya? Kalau saya tidur, dan saya tidur itu lama katanya. Jadi dia kalau tidur itu lama ya, sehingga bisa berjus-jus ya membaca Al-Qur'an itu Imam Ahmad bin Hanbal untuk putranya. Ini salah satu contoh. Nah, kita pernah enggak membacakan Al-Qur'an dengan sengaja untuk anak yang kita gendong, daripada dinyanyiin Nina Bobo gitu kan? Lebih baik dibacakan Quran. Diganti, jangan Nina Bobo ya. Kalau tidak bobo digigit nyamuk katanya. Nah, ini orang-orang dulu begitu. Coba dibacakan distelkan murotal kalau kita nggak bisa ngaji mungkin ya. Kita belum ada hafalan Quran ya distelkan, atau minimal kita yang berzikir astagfirullahaladzim atau bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menggendong anak ini. Jadi tidak dinyanyikan lagu-lagu, apalagi misalnya ibunya suka dangdutan, nah, dangdut katanya itu kan, terus malah ngomong sambil dangdutan. Nah, ini repot. Jangan salahkan anaknya nanti joget-joget dangdut-dangdut. Oh, ibu nih senang dangdutan. Gitu ya. Nah, ini. Ya, bagaimana Abdullah seorang yang cerdas, penghafal Quran. Oh, bapaknya luar biasa. Ketika beliau kecil sering diperdengarkan Al-Quran ketika digendong, ya wajar gitu loh. Makanya kan buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nah, ini kadang-kadang kita pohonnya dangdutan, kepingin anaknya hafal Quran gitu kan, ya tidak bisa begitu. Ya, itu hanya harapan-harapan saja, angan-angan saja, tapi jauh dari pohonnya itu. Wallahu alam bisawab. Nah, terus ada fase yang kedua, fase 7 tahun, atau bisa kita ambil dari 5-7 tahun, 5 sampai 7, 5, 6, 7 sampai 10 tahun. Ini fase-fase anak tuh mulai diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Fase-fase anak itu harus diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Nah, setelah ia beranjak nanti 10 tahun, itu kalau enggak mau sholat, boleh dipukul, Pak. Boleh dipukul. Fadribuhum. Pukul mereka kalau dia meninggalkan sholat. Tapi pukulan ini bukanlah pukulan yang menyakiti, tapi pukulannya sekedar agar anak tersebut
tahu bahwa bapak ibunya itu serius di dalam masalah sholat ini. Jadi diteples kakinya, ditabok pantatnya. Ini ibumu marah kalau kamu nggak sholat. Bapakmu marah kalau kamu nggak sholat. Mbah marah kalau kamu nggak sholat. Nah, sebagai sinyal agar anak itu hati-hati, takut. Berarti dalam masalah ini masalah serius. Jadi bukan ditendang atau ditempeleng sampai melengor, enggak. Itu menyakiti. Tapi ya diteples pantatnya atau kakinya sebagai teguran keras bahwa di dalam masalah sholat ini memang masalah serius. Kata Nabi SAW, muru auladakum bis sholah, ya, wahum abna sab'i sinin, wadribuhum 'alaiha wahum abna 10, ya. Bahkan perintahkanlah sholat kepada anak kalian tatkala umurnya 7 tahun, ya. Wadribuhum 'alaiha, pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan jangan lupa pisahkanlah tempat tidur mereka ketika mereka di usia seperti itu, yakni 10 tahun tadi. Pisahkan tempat tidur mereka. Siapa? Antara laki-laki dan perempuan. Jadi kamarnya itu sendiri-sendiri, nggak boleh anak laki-laki bercampur dengan anak perempuan di usia 10 tahun. Diperintahkan oleh Nabi, maka wafarriqu bainahum, pisahkan mereka. Nggak boleh dicampur. Makanya ada kecenderungan sifat. Ini ada penelitian psikologi. Kalau ada anak laki-laki, ya, satu orang, dia seorang adik, dia punya kakak semuanya perempuan. Ya. Ini orang tua harus cerdas. Peran bapak di situ sangat penting sekali. Kalau bapaknya tidak berperan kepada anak laki-lakinya ini, dan anak laki-laki, adik laki-laki ini dekat dengan kakak-kakak perempuannya, dengan ibunya, bapaknya sibuk kerja, nggak pernah, istilahnya nggak pernah ngobrol, nggak pernah ini, ketakutannya anak laki-laki ini bisa cenderung sifatnya seperti wanita. Ada penelitiannya, Bu. Iya, bisa cenderung ke perempuan-perempuanan. Nah ini. Makanya ketika anak umur 10 tahun, dia harus dekat dengan bapaknya. Wajib dia dekat dengan bapaknya. Apalagi dia laki-laki. Karena laki-laki itu punya jiwa, ya, kehati-hatian, kewaspadaan. Itu harus terasah dan bisa didapatkan dari mana? Dari laki-laki. Kalau dari perempuan enggak. Tapi kalau kasih sayang, kelembutan, itu dapatnya dari ibunya. Ngeten nggih? Makanya peran keduanya ini saling melengkapi. Enggak bisa. Pokoknya bagian mendidik anak tuh ibu saja, bapak bagian cari duit. Bapak pokoknya ya cari uang saja, fokus. Nanti mendidik anak ibu saja. Enggak bisa begitu, Bu. Bisa timpang nanti. Atau sebaliknya, bapak saja yang mendidik anaknya, nanti ibu yang cari duit. Nah, ini makin salah ini. Ya. Ya, harusnya ibu-ibunya jadi tulang rusuk, malah jadi tulang punggung. Maka tempatkan pada posisi masing-masing. Jangan kebolak-balik. Makanya banyak yang terjadi anak itu kurang cemen, Pak. Bisa jadi karena pola asuh, pola didik keluarga yang mungkin dominasi pendidikannya dari ibunya saja, dekatnya dengan kakak-kakak perempuannya, bapaknya tidak peduli. Sing penting aku ngasih duit, ngasih sangu, ngonolah terserah. Gak pernah dekat sama anaknya, gak pernah diajarkan ini dan sebagainya. Padahal bapak itu perlu mengajak anak laki-lakinya itu jalan-jalan pergi, misalnya kemana? Jalan-jalannya ke kebun, ke sawah,
mancing, ke hutan. Iya, ini mengasah motorik anak, mengasah kepekaan dari sifat laki-lakinya itu. Iya. Atau Mbah Kakung ngajak cucunya yang laki-laki, yuk kita ini. Nah, ini. Diajak sepedaan. Kalau sekarang kan gitu. Ya, kalau di zaman dulu diajak berkuda, ini kan gagah gitu. Ini laki-laki, Pak. Karena laki-laki itu punya kesensitifan yang sangat di dalam masalah keamanan misalnya, ya, security kalau bahasa Inggrisnya. Contoh ya, dalam ilmu psikologi saya pernah baca, laki-laki itu kalau malam ada suara terdengar di luar tuh, yang bangun siapa? Ibunya atau bapaknya dulu? Semisal ada suara di luar, tak 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 tak. Kayak anak suara siapa ya? Anak kaki apa ya? Suara kaki itu. Yang bangun ibu atau bapak dulu? Bapaknya dulu. Bapaknya dulu. Pokoknya nih anak suara motor, suara apa gitu di luar, bapaknya langsung sigap. Tapi kalau anak nangis yang bangun duluan siapa? Kalau anaknya nangis, bapaknya walaupun denger, ya, aduh berat gitu kan, berat. Itulah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan perbedaan, tetapi saling melengkapi. Ketika anak nangis, justru ya di sini yang berperan tuh ibu. Sengantuk-ngantuknya seorang ibu, kalau anaknya agak geser dikit aja dia sadar. Ya. Kita sebagai laki-laki, sebagai orang tua, bapak, anaknya mau nangis tiga-tiganya, kalau udah tidur itu turu baik gitu. Tidur aja gitu. Itu loh Pak, bedanya. Tapi ada sedikit suara di luar yang agak jauh, langsung lompat dia kan. Bangun dia langsung. Begitu perbedaan yang Allah ciptakan di antara laki-laki dan perempuan. Makanya sifat kelaki-lakian tuh ya dari laki-laki. Kehati-hatiannya, sensitivitasnya. Ya. Nah, gitu nggih. Jadi penting kiranya, makanya kalau ada anak laki-laki, dia punya saudara perempuan semua, ini peran bapak sangat penting di sini. Jangan sampai anak itu ditinggalkan, diremehkan, nggak boleh. Jadi sangat penting untuk jenengan dekat dengan anak laki-laki tersebut agar dia anak laki-laki tersebut bersifat sebagaimana laki-laki. Sudah mulai itu 10 tahun itu bawa ke masjid, harus ke masjid itu. Ajarkan mereka sholat berjamaah. Ini bagian daripada pendidikan jiwa, pendidikan hati, ya, pendidikan hati. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Terus fase pendidikan di umur 11 tahun sampai seterusnya. Ini membutuhkan ekstra energi. Ya. Untuk anak-anak kita. Jadi bukan lagi mereka seperti di fase 0 sampai 7 tahun. Udah beda karena mereka sudah masuk konsep-konsep berpikir. Maka kalau anak sudah balik, ya, di usianya yang misalnya 15 tahun sampai ke atas, dia sudah mulai mencet-mencet jerawat, sudah mulai ngaca-ngaca sendiri. Nah, ini bapak dan ibu harus ekstra energinya untuk mendidik anak-anak ini. Kalau dia anak perempuan, kalau dia tidak dekat dengan bapaknya, dia akan mencari laki-laki lain nanti Pak. Untuk bercurhat, untuk sharing informasi. Makanya anak perempuan ini justru kalau di usia 10 tahun ke atas, bapak harus ekstra. Bapak ini bapak loh, harus ekstra. Kalau ada apa-apa itu terbuka sama orang tuanya, agar supaya anak tersebut nyaman bercerita kepada panjenengan. Karena kalau tidak nyaman bercerita kepada kita, baik bapaknya maupun ibunya, dia akan mencari tempat cerita yang lain. Makanya ada istilahnya orang ya pacaran gitu kan. Iya tak? Ada anak yang pulang dari rumah nggak balik-balik. Pergi dari rumah nggak balik-balik.
Ternyata kabur sama siapa? Sama pacare. Dia lebih nyaman dengan laki-laki lain dibanding dengan ayahnya sendiri. Ini kan kacau, Pak. Kenapa? Karena tidak ada kenyamanan mungkin. Maka kalau di usia-usia seperti itu dibutuhkan keterbukaan, kenyamanan. Jadi keterbukaan ini penting. Kalau ada apa-apa cerita sama bapak. Jangan bikin dia takut untuk bercerita. Sehingga dia terbuka. Terus kedua, jangan bikin anak itu tidak nyaman. Harus nyaman. Kenapa? Kalau dia tidak nyaman nanti bercerita kepada orang tuanya, takutnya nyamannya kepada orang lain. Ketiga, ini harus tertib, harus taat. Ya. Dibuktikan dengan orang tuanya yang juga mempraktekkan ketaatan, baik kepada Allah, kepada agama ya, syariat, ataupun kepada peraturan-peraturan adah, kebiasaan. Harus taat agar anak tersebut ya bisa mengikuti kita, karena anak-anak di umur sekian itu 15 tahun, 16 tahun itu sudah bisa debat. Sudah bisa ngomong dengan baik, sudah bisa berargumen. Makanya kalau jenengan sedikit-dikit misalnya menasehati, tapi kok nggak sesuai dengan prakteknya, nanti dibalikin sama anak itu. Loh, iya bapaknya kayak kue katanya. Ibunya juga kayak gitu. Nah ini yang ditakutkan. Makanya contoh yang baik itu memang dari fase 0 sekian sampai 7 sekian, ya 10 sekian, 15 sekian itu harus betul-betul memang kita menjadi uswah hasanah. Sebagaimana Nabi SAW menjadi role model ya. Nah itu. Nah, adapun pendidikan jiwa bagi anak-anak tersebut sangat penting. Dari mana? Tadi dimulai dari sholat. Umur 7 tahun harus diajarkan itu. Ayo ke masjid. Ini pendidikan jiwa. Ya. Terus diajarkan membaca Quran, zikir dan sebagainya, itu pendidikan jiwa semua. Yang kedua, ada pendidikan fisik. Pendidikan apa? Pendidikan fisik. Ya olahraga. Kalau dia laki-laki, kecenderungan dengan laki-laki. Bapaknya ya ikut ekskul silat misalnya. Sepak bola. Ya boleh saja itu olahraga. Memanah, archery atau berkuda. Tapi mahal olahraga berkuda kan gitu. Ya nggak apa-apa, olahraganya olahraga sepedaan, ya nggak apa-apa. Ini fisik. Jangan sampai kita nafikan masalah fisik. Yang diajarkan yang ngaji tok, tapi jarang olahraga, sakit badannya. Kuwatul jismiyah ini penting. Kuwatul ruhiyah juga kita tidak nafikan. Kedua-duanya ini sama-sama penting. Nah seperti itu. Baru pada fase tadi sekali lagi saya agak feedback ulang, di umur 10-an tahun itu ya penerapan yang lebih kuat, seperti misalnya dalam pola makan Islami ya, hidup yang Islami, itu penguatannya di situ. Ya, pola penguatannya, penerapannya beserta teorinya. Kalau dulu di 0 sampai 5, 7 tahun itu kan hanya praktek saja, belum teori. Tapi di umur 10 sampai sekian tahun itu sudah boleh diajarkan hadis. Sudah, silahkan diajarkan teorinya. Misalnya, oh Nabi mengatakan samillah. Oh, anak itu diajarkan juga. Jadi nggak cuma prakteknya, tapi diajarkan hadisnya. Nah ini, jelas ya? Bahkan kalau ulama-ulama terdahulu seperti Imam Bukhari, umur 7 tahun sudah hafal Quran. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menghafal Quran di umur 7 tahun, menghafal kitab karya Imam Malik, gurunya Al-Muwatta di umur 10 tahun. Nah, memang generasi kita ini generasi ya agak telat, Pak. Kalau kita jangankan di generasinya Imam Syafi'i, generasinya para pejuang-pejuang nasional kita, pahlawan-pahlawan kita, seperti misalnya Muhammad Nasir. Muhammad Nasir itu umur 24 tahun, dia udah bisa berorganisasi. Dia sudah menjadi pemimpin organisasi. Dia sudah bisa memimpin rapat, umur 24 tahun. Okay? Dan
Pahlawan-pahlawan kita dulu itu luar biasa. 20-an tahun itu sudah bisa memimpin seminar, ya. Seminar dalam artian dulu, ya, kan ada perjuangan kemerdekaan. Ya, ayo kita rapat, kumpul di mana? Udah bisa mimpin yang seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan anak-anak kita sekarang umur 20 tahun itu bisa apa, Pak? HP-an, game online. Bahkan umur 30 tahun saja masih main game online. Miris, Pak. Miris, Pak. Iya. Jadi umurnya tua, otaknya kecil gitu, Pak. Umurnya padahal sudah tua. Lah ini yang terjadi karena apa? Pola pendidikan yang salah. Pola pendidikan ya yang salah. Lah sekarang semua dijadikan patokan tuh nilai. Kalau orang dulu kan patokannya ketakwaan. Loh, makanya jangan salah, Jenderal Sudirman itu bisa memimpin perang itu umur berapa itu, Pak? Bergerilya itu belum 40 tahun beliau. Masih sangat muda, 20 tahun sekian. Coba bayangkan. Luar biasa. Ngeten. Maka di pola-pola yang umur 10 tahun ke atas ini, ayo dilejitkan semangat, praktekkan, contohkan, ya. Dan kita Kita ngemonglah di sini dalam masalah ini. Pertama dalam hal-hal yang sepele ya, pendidikan makan misalnya, ya. Idza akala ahadukum falyadhkur ismallah ta'ala. Ini kan kata Nabi. Ketika di antara salah satu panjenengan makan, maka ucapkanlah nama Allah, ya. Ucapkanlah nama Allah. Fa in nasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyakul bismillah awwalahu wa akhirahu. Apabila ada seorang di antara kita yang makan, maka hendaklah menyebut nama Allah. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala di awal, hendaklah ia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Nah ini pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sampai jam berapa, Pak? Oh, jam 7. Udah habis berarti waktunya ya. Ada pertanyaan silahkan. Silahkan. Terus misal pendidikan yang lain selain mengucapkan bismillah tadi, makan dengan tangan kanan. Makannya duduk. Nah, ini kan pendidikan yang penting. Loh, sekarang kadang-kadang nyun sewu, ya, kita lihat banyak orang yang standing party itu loh, Pak. Kalau ada acara-acara itu makannya berdiri semua. Nah, ini kan repot ini. Ini enggak bagus, contoh yang tidak baik kepada generasi kita. Ya. Kalau memang jenengan tidak mampu menyediakan kursi, sediakan karpet. Kan malah kepenak gitu loh. Iya. Kalau enggak mampu nyediain kursi, nyediain karpet. Lu masa mau makan bakso sambil berdiri, yo angel. Akhirnya banyak yang enggak makan. Ya, banyak yang enggak makan. Apa? Susah makan sambil berdiri. Nah, ini contoh yang tidak baik sebenarnya bagi anak-anak kita. Ini saya kritisi. Makanya jangan nanti kalau mantu, ya, ada acara, ya, ada walimahnya, ada makan-makannya, maka sediakanlah kursi. Sediakan tempat duduk. Kalau tidak mampu dengan kursi, sediakan karpet. Nah, tulisin saja, bisa duduk di karpet. Nah, selesai kan. Orang bisa buka sepatunya duduk di karpet, malah enak. Enak begitu. Dibandingkan dengan harus berdiri, itu melelahkan sekali, ya. Nah, terus pendidikan tidur, ya ada juga. Anak-anak kita ini dibiasakan tidurnya yang gasik. Ini kan sunnah Nabi ya. Habis Isya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu langsung tidur. Ya, tidak pernah Nabi begadang kecuali mungkin hal-hal yang penting. Ya. Jadi kalau habis Isya ngaji sebentar terus tidur. Ini agar dia mampu nanti bangun di pertengahan malam atau di sepertiga malam. Ya. Bukan berarti terus Ustadz boleh enggak kita baca Quran sampai ya boleh. Sebagaimana kebiasaan para ulama. Ya, kebiasaan para ulama dulu ya mutalaah kitab,
ya, baca kitab, baca ilmu itu sampai malam. Tapi setelah itu dia tidur. Tapi kebiasaan para ulama itu memang tidurnya sedikit, Pak. Nah, kalau kita yang nggak biasa begadang, tiba-tiba begadang ya pusing. Makanya bagusnya apa? Tidur di awal waktu, nanti bangunnya di awal pagi. Jelas ya? Nah, di antara cara-cara tidur atau pendidikan tidur yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, sampai di sini mungkin ya, karena sudah jam ya 7 lebih ya. Barakallahu fikum. Tidak ada pertanyaan ya? Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah Bapak Ibu semua. Ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kami ucapkan, mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.